Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai proses bisnis sistem pendaftaran seminar online menggunakan BPMN. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kartika Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar Akromullah. Saya Muhammad. Saya Nurni Lamsari. Saya Suhatimah. Baik, tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan alur kegiatan pendaftaran seminar secara sistematis, mulai dari peserta melakukan pendaftaran hingga mendapat akses ke seminar, dengan menggunakan notasi BPMN sebagai alat bantu visualisasi proses bisnis. Nah, dalam presentasi kali ini, kami juga akan menjelaskan beberapa aspek penting seperti identifikasi elemen dasar BPMN, jenis gateway yang digunakan, kelemahan dan usulan perbaikan struktur diagram, serta penambahan event intermediate yang relevan agar prosesnya menjadi lebih optimal. Untuk pertama-tama, kita akan menjelaskan mengenai alur diagram BPMN dari proses pendaftaran seminar online. Ya, jadi di alur ini terbagi menjadi 3 swimline. Yang pertama ada swimline peserta seminar atau user, terus yang kedua ada sistem aplikasi. Jadi si sistemnya ini sama yang ketiga di swimline yang terakhir ada payment gateway. Yang pertama mulai dari user. Saat user mengakses web pendaftaran, biasanya si user ini bakal ngisi form pendaftaran. Jadi di form pendaftaran ini misalnya ada data-data mereka. Jadi kalau misalnya ada yang kosong nih, kita validasi dulu. Kalau misalnya ada yang kosong, itu tidak valid. Jadi bakal balik lagi ke isi form pendaftaran. Kalau misalnya saat mengisi form pendaftaran ini udah terisi semua, dia bisa valid nih. Berarti kalau valid udah form pendaftarannya udah terisi penuh. Jadi bisa lanjut ke berikutnya, yaitu pilih metode pembayaran. Sesudah memilih metode pembayaran, di sini bakal ada proses pembayaran. Nah, dalam proses pembayaran ini selanjutnya bakal sistem mengkonfirmasi nih si pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran, kita mau cari tahu nih statusnya yang kita bayar ini berhasil atau gagal. Kalau gagal, nanti bakal kembali lagi ke proses pembayaran. Nah, di sini kalau gagalnya 3 kali, nanti bakal ada notifikasi si pembayaran gagal. Tapi gimana sih kalau benar? Jadi setelah proses pembayaran, terus konfirmasi pembayaran dari sistem, di status bayarnya ini kita berhasil. Dari status bayarnya berhasil itu diverifikasi dulu nih. Verifikasi dari mana? Dari payment gateway atau dari luar, misalnya dari bank atau apa. Setelah verifikasi pembayaran, wah benar nih, pembayaran dari si user berhasil. Jadi nanti sistem bakal mengenerate link atau enggak kode akses buat si peserta. Nah, setelah melakukan generate link, si sistem bakal kirim email link sebagai kode akses buat peserta nanti. Jadi setelah itu berhasil. Baik, setelah kita ketahui alur BPMN pada proses pendaftaran seminar online, kita akan menjelaskan identifikasi masing-masing 2 contoh dari setiap elemen dasar BPMN yang terdapat dalam diagram. Yang pertama, ada event. Contoh pertama dalam event ini adalah mulai, yang menandakan bahwa proses pendaftaran dimulai oleh peserta. Kemudian contoh kedua, event itu di bagian selesai, berhasil atau gagal, menjadi penutup alur tergantung dari hasil pembayaran yang dilakukan. Jadi, event ini berfungsi sebagai titik awal dan akhir dari keseluruhan proses. Kemudian, yang kedua itu ada activity. Nah, contohnya dalam diagram yang kita tampilkan ini adalah isi form pendaftaran, di mana peserta menginput data pribadi mereka ke dalam sistem. Lalu yang kedua, pada activity ini adalah proses pembayaran, di mana sistem mengirimkan data transaksi ke payment gateway untuk diproses. Dengan kata lain, activity menggambarkan langkah-langkah aktif yang terjadi dalam proses bisnis. Selanjutnya yang ketiga ada gateway. Fungsinya itu untuk mengecek apakah form ini sudah valid. Nah, selanjutnya ada gateway sudah status bayar. Jadi di sini tugasnya itu mengecek apakah pembayaran itu berhasil atau gagal. Nah, jadi
Gateway itu digunakan untuk menentukan jalur proses berikutnya berdasarkan hasil keputusan tertentu. Selanjutnya, yang keempat ada flow atau aliran proses. Di sini kita pakai sequence flow, digunakan untuk menghubungkan antar aktivitas dalam satu proses. Dan juga kita memakai message flow untuk menghubungkan komunikasi antara sistem, misalnya antara aplikasi dan payment gateway. Jadi flow ini menjelaskan arah dan urutan kegiatan dari proses bisnis tersebut. Nah, di dalam diagram proses pendaftaran seminar online ini, jenis gateway apa aja sih yang digunakan? Jadi jenis gateway yang digunakan itu adalah Exclusive Gateway atau XOR. Jadi gateway ini digunakan saat dimana hanya satu jalur keputusan saja yang bisa diambil. Contohnya itu, jika form valid, maka akan lanjut ke proses pembayaran. Dan jika form tidak valid, maka akan kembali ke isi form lagi. Begitu juga dengan status pembayaran berhasil atau gagal. Oke, selanjutnya di alur diagram ini juga pasti punya kelemahannya juga kan. Dan di sini ada usulan perbaikannya juga. Nah, di kelemahan diagram ini yang pertama tidak ada event waktu tunggu atau timer. Terus yang kedua jalur retry atau pembayaran kurang jelas batas percobaannya. Yang ketiga garis antara sistem aplikasi dan payment gateway yang masih kurang tegas. Nah, di sini ada usulan perbaikannya. Yang pertama, tambahkan timer intermediate event untuk menandai batas waktu pembayaran. Yang kedua itu bisa beri keterangan bahwa retry ini maksimal 3 kali. Dan yang ketiga, pisahkan payment gateway ke dalam swim lane sendiri agar lebih mudah dipahami. Nah, maka dengan perbaikan ini, proses terlihat lebih realistis dan sesuai kondisi nyata sistem pembayaran online. Yang terakhir ada penambahan event intermediate. Jadi event tambahan ini atau timer intermediate event itu ditempatin di antara verifikasi pembayaran sama pembayaran. Jadi si event ini bakal nandain nih adanya waktu tunggu proses verifikasi, entah itu 5 menit, 2 menit, atau berapa menit. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, tanpa adanya konfirmasi ulang, sistem bakal otomatis mengirimkan notifikasi gagal. Jadi manfaatnya dari event intermediate ini, yang pertama meningkatkan kejelasan proses, yang kedua itu meniru kondisi nyata sistem yang menunggu respon dari misalnya pihak dari bank atau apapun itu. Jadi si kesimpulan dari proses pendaftaran seminar keseluruhan ini, seminar online ini sudah cukup jelas dan sistematis. Namun dengan menambahkan timer event dan memperjelas batas percobaan pembayaran, diagram akan lebih efektif, realistis, dan mudah dipahami oleh pengguna maupun pengembang sistem. Baik, demikianlah hasil presentasi kami mengenai Business Process Model and Nation atau BPMN pada proses pendaftaran seminar online. Melalui diagram BPMN ini, kami dapat memahami bagaimana setiap tahapan, mulai dari pengisian formulir, validasi data, hingga proses pembayaran, saling terhubung dalam satu alur sistem yang terstruktur dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga hasil presentasi ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi dalam pemahaman pemodelan proses bisnis berbasis BPMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.